Kita lihat ya, ada mobil van harganya cuma 15 juta. Yang biasanya juga dicari 27 juta teman-teman. Kita ke sebelahnya nih. Ini biasanya mobilnya juga cukup laku, Brio. Nah, ini Mobilio nih. Biasanya udah agak jarang dilelangkan. Sekarang kita cek nih. Ini banyak yang nyari nih. Panther ada nggak bang? Nah, ini dia nih, Isuzu Panther. Oke, ada Jazz. Ini kita cek nih, harganya sekitar 50 jutaan doang. Hampir. Waduh, luar biasa. Mobil perang nih ternyata nih teman-teman. Untuk informasi lebih lanjutnya teman-teman langsung cek di deskripsi video ini, ada informasi websitenya dan juga alamat lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel D21 atau Dozo21 nih. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Hybrid teman-teman. Nih unit-unitnya banyak banget nih, newcomers di Balai Lelang Hybrid. Buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang Hybrid, di sini letaknya ada di daerah Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Untuk lelang setiap hari Rabu jam 1 atau jam 2 siang sampai dengan selesai. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu nih ada unit-unit apa aja, langsung saksiin video Dozo21 ini sampai selesai. Semoga informasi menjadi informasi yang bermanfaat dan valid buat teman-teman semua. Ayo kita langsung kelilingin Balai Lelang Hybrid nih. Oke teman-teman, di sini adalah Balai Lelang Hybrid. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, nanti langsung cek di deskripsi informasi lengkapnya ya. Lelang setiap hari Rabu jam 1 atau jam 2 siang sampai dengan selesai. Mobil mulai dari belasan juta sampai ratusan juta ada di sini. Oke, seperti apa unit-unitnya teman-teman, ikutin terus nih video ini sampai dengan selesai. Teman-teman bisa bayangin ada mobil masih plat merah ya, atau plat putih lah. Putih merah, plat baru. Ini bakalan dilelang di sini nih. Kondisinya masih cukup oke. Ini adalah Toyota Avanza yang bukan Veloz nih, yang G ya. Jadi belum Q juga. Tahun 2000 berapa nih? Harusnya sih 2022. Platnya masih merah atau 2023 jangan-jangan nih. Ada di Balai Lelang nih. Ini bakalan dilelang, masih plastikan semua dalamnya nih. Kita langsung ke sebelahnya, Avanza yang lama. Ini warna putih, harganya cuma 50 jutaan. Ini adalah Avanza G 1300 cc automatic transmission dengan odometernya ada catatannya di 100 ribuan. Pajak bulan 6 2021. Eksterior C, interior C, mesin C. Catatannya di sini oli rembes, aki tekor, wajib cek unit ya. Opennya 57 juta nih. Sekilas kita lihat sih kalau untuk di bagian eksteriornya kusam banget, headlampnya juga kusam, terus di bagian bempernya ini udah bekas repair dan baret-baretnya juga banyak ya, fog lampnya pun juga udah kusam. Velg depan ini kaleng, spare tire, bannya tipis banget. Ini juga renggangnya udah nggak ketulungan nih, ini kayaknya sudah bekas repair dan bekas nabrak. Velg di bagian belakang masih OEM, dibuka nggak dikunci. Nah, ini adalah kondisi bagian belakang ya, masih cukup lah ya. Ini yang Matic teman-teman, masih cukup lah. Kita intip di interiornya. Oke, intip interior kusam banget ternyata. Tuh udah ada sobek ya di bagian jok, setir udah kelupas-kelupas gini. Head unit masih single din. Wah, ini kotor banget nih. Tuh di bagian plafonnya juga kusam, joknya kusam, semuanya kusam dan bau apek teman-teman. Ini sih wajib cek unitnya nih teman-teman sebelum ikut lelangnya. Ya, mobilnya ya Avanza G 1300 cc. Dan ini harganya cuma 57 jutaan. Otomatis teman-teman tahun 2014. Kita ke sebelahnya nih. Ini biasanya mobilnya juga cukup laku, Brio. Honda Brio E 2015 otomatis teman-teman, pajaknya ini bulan 3 2023. Odometer 96 ribuan, eksterior C, interior B, mesin C. Harga opennya 85 juta rupiah. Kalau kita lihat sih eksterior masih cukup, headlamp masih oke, fog lamp oke ya, catnya pun juga masih cukup, velg juga masih OEM. Kondisi ban sih belang-belang ya, ada yang Goodyear, ada yang Dunlop. Ya kita anggap sekitar 30-40%. Nah, kalau kita lihat interiornya seperti apa? Oke, interiornya emang terbilang cukup apik ya, masih rapi. Head unit masih masih wangi banget. Head unit bawaan sudah ada sensor mundur di sini. Setir juga masih cukup oke sih teksturnya. Plafon juga masih oke. Ini worth it lah. Harga 85 juta tahun 2015 untuk Brio E otomatis nih teman-teman. Ini akan dilelang di Balai Lelang Hybrid. Jadi jangan sampai ketinggalan nih. Mobilnya cukup masih oke banget. Nah, kalau teman-teman nyari mobil, emang ada ya mobil harga 15 atau 20 jutaan. Ini kayak gini-gini nih teman-teman bakal dapetin. Kita lihat ya, ada mobil van harganya cuma 15 juta. Suzuki Carry Futura ST 150 tahun 2015. Odometer 79 ribuan, manual, pajaknya bulan 12 2019. Eksterior C, interior C, mesinnya di C, harganya 15 juta teman-teman.
Nah ini kondisinya, ini kayaknya ex angkutan dari angkutan umum ya, angkutan perkotaan mungkin loh. Velgnya juga kaleng dan bannya ini udah oplosan banget tuh, bannya udah kelihatan serat-seratnya bocor kayak gini. Ya udah menipis, ini handle pintunya juga nggak ada. Dibuka kah? Ini udah banyak karat nih teman-teman. Ini tinggal patah-patahnya aja ya. Wah kondisinya apa adanya. Waduh, luar biasa. Mobil perang nih ternyata nih teman-teman nih. Kondisinya untuk di bagian dashboard seperti ini, apa adanya lah. Ya 15 jutaan. Ini bangkunya hadap-hadapan nih di bagian belakang. Tuh, jadi kondisinya kalau emang teman-teman tertarik sih ya seperti ini nih, banyak banget perbaikan, bannya segala macem. Ya what we expect lah, 15 jutaan. Ini mobil Suzuki Carry tahun 2015 manual. Ya seperti ini kondisinya. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, langsung ya cek di Balai Lelang Hybrid di daerah Jakarta Barat ya. Nih unit-unitnya masih banyak banget nih. Oke, di depan kita nih ada Luxio. Biasanya juga banyak yang nanya. Nih Luxio-nya tipe X teman-teman, 1500 cc tahun 2017. Ini manual transmission, pajak saya nggak ada datanya, odometer 144 ribuan, eksterior C, interior C, mesin C. Olinya rembes nih teman-teman. Dan ini di open di 133 juta. Kalau kita lihat sih dari kondisi eksterior masih cukup apik, masih cukup oke. Velg masih OEM, cuman ban depannya ini udah sedikit agak menipis saja, dan ini kayaknya botak ke sebelah luar ya. Jadi harus di spurring balancing lagi. Yang belakang sih masih cukup aman. Saya nggak dibuka. Oke, kalau kita kelilingin, nah kondisinya sih masih cukup lah. Ini kayaknya juga mobilnya sudah sering keliling ya, karena 144 ribuan. Nah ini di bagian interiornya memang agak gelap, cuman di bagian interiornya sih masih terkategori cukup lah. Nah ini kalau teman-teman tertarik, 133 juta rupiah. Luxio teman-teman, tipe X 1500 cc tahun 2017, 133 juta. Berikutnya nih ada mobil Mitsubishi Xpander. Kita langsung coba cek aja ya. Xpander Ultimate 2021. Automatic transmission, sayang pajak nggak ke data, odometer 23 ribuan, eksterior C, interior B, mesin B, 238 juta. Kondisi sih masih cukup oke ya kalau menurut gua, 2021. Dan ini kalau dilihat velg masih oke, bannya juga masih cukup tebel, natan masih cukup presisi, butuh dicuci-cuci aja lah. Ini no doubt lah kalau emang teman-teman tertarik 200 jutaan. Ini ada Xpander Ultimate 2021 nih, otomatis. Jadi buruan langsung cek di Balai Lelang Hybrid nih. Jangan sampai ketinggalan nih teman-teman. Nah ini Mobilio nih, biasanya udah agak jarang dilelangan, sekarang kita cek nih. Ini adalah Mobilio RS 2015 manual transmission, odometer 94 ribuan, pajak bulan 5 2020, eksterior C, interior B, mesin C. 135 juta rupiah, oli bawahnya rembes, setir kusam, plafon kusam. Nah itu catatannya. 135 juta rupiah 2015 nih. Kalau menurut teman-teman RS gimana nih? Masuk nggak nih harganya nih? Velg masih OEM ya, butuh dipoles-poles lagi sih nih. Tuh kondisinya sih masih cukup-cukup aja, cuman ini udah kemasukan air nih di bagian sen cangkang spion. Intip sedikit interiornya, head unit sudah monitor double din dan kondisi di bagian interior masih oke. Layout dashboardnya juga masih oke nih. Jadi interior masih cukup lah. Kalau emang teman-teman tertarik nih, langsung aja cek di Balai Lelang Hybrid, 135 juta rupiah. Ini adalah Brio RS manual transmission tahun 2015. Nih banyak yang nyari nih, Panther ada nggak bang? Nah ini dia nih, Isuzu Panther ada di sini. Ini yang TBR ya, atau turbo, yang TBR 54 LM nih, 2008 manual transmission dengan odometer di 252 ribuan. Pajak bulan 8 2023, eksterior B, interior C, mesin C. Harga open 90 juta teman-teman. Ini adalah mesin diesel 2500 cc dan sudah turbo intercooler. Kondisinya sih eksterior masih cukup oke ya, sudah bekas repaint, headlampnya pun juga masih bening banget nih. Terus di bagian velg masih OEM, kondisi ban masih cukup nih, tinggal pakai-pakai aja. Karena ini udah di repaint lagi, ex operasional PT, kondisinya sih oke banget nih. Tuh, ya masih cukup lah, walaupun memang catnya harus dipoles-poles lagi. Tapi kalau emang teman-teman tertarik nih, nggak ada salahnya. Ya udah turbo di sini, stop lamp masih oke. Ya cat yang sebelah kanan nih, ya udah agak-agak sih sebenarnya. Interior deh kita intip ya, ini kan dikunci. Ya setir udah menipis, 200 ribuan soalnya odometernya. Interior sih ya kategorinya masih terkategori cukup lah kalau menurut gua. Ini yang tipe LM sih teman-teman, mobilnya oke banget sih untuk harian. Nah ini teman-teman, Panther TBR 54 ya, tahun 2008 manual, harga opennya 90 juta rupiah.
Oke, beralih ke mobil keluarga, Livina. Mobil yang biasanya juga dicari. 27 juta, teman-teman. Ini adalah Grand Livina XV tahun 2008, automatic. Dengan catatannya odometer 160 ribuan, pajak bulan Januari 2021. Catatannya di sini eksterior C, interior C, mesin C. Oli mesin rembes, mesinnya juga pincang, sisanya sih kusam. Oke, 27 juta mobil 2008. Ini kayak gini nih kondisinya. Ya kalau gue lihat sih sudah full repaint di bagian bodinya, cuman sudah kusam lagi. Velg masih OEM, kondisi ban ya apa adanya ya. Ya kalau gue bilang sih 30% lah. Ini ke bagian headlamp sudah kusam semua, terus di bagian plafon atas sudah kusam, cuman ada beberapa penyok-penyok dan ini butuh repair body yang menyeluruh sih kalau menurut gua, udah kusam banget. Oke, ini agak gelap ya di interiornya seperti ini nih, jadi kalau teman-teman lihat interior masih terkategori cukup, head unit pun sudah monitor double din. Gimana nih 27 juta menurut teman-teman 2008 Livina XV ini ada di Balai Lelang Hybrid, apakah menurut teman-teman worth it apa enggak? 27 juta. Seperti ini mobil yang akan teman-teman dapatkan nih. Oke, ada Jazz. Ini kita cek nih, harganya sekitar 50 jutaan doang, hampir 60 sih. Ini adalah Jazz tipe S, teman-teman, tahun 2008, automatic dengan odometer 133 ribuan. Pajak bulan Januari 2021, eksterior C, interior C, mesin C. Harganya 59 juta. Serba C 2008 nih kayak gini nih kondisinya. Kalau velg sih udah gantian, dengan kondisi ban udah retak-retak, jadi harus ganti ya 20%-an nih bannya. Ini juga udah dibaut di bagian bumper. Headlamp udah kusam lah kalau menurut gua. Terus udah dicat, cuman catnya udah kusam lagi ya. Kurang. Oke, ini dikunci, kita cek intip dalamnya. Automatic transmission, head unit masih double din biasa, belum monitor. Kondisi interior sih masih oke. Setirnya aja yang sudah ngupas kayak gitu tuh, tapi kondisi dashboard dan plafon masih cukup. Nih kalau teman-teman tertarik 59 juta untuk Jazz RS nih, automatic, buruan langsung cek di Balai Lelang Hybrid. Terus di sini ada mobil operasional Grand Max Blind Fan yang biasanya dicari-cari, kita lihat nih. Ini kayaknya kebalik soalnya. Ini adalah Grand Max Blind Fan yang tipe AC, udah AC 2015. Odometer 143 ribuan, pajak bulan Oktober 2023. Eksteriornya C, interior C, mesin C, dan ini diopen di 60 juta, teman-teman. 2015 sudah tipe AC. Ini agak kebalik ya. Nah, ini kondisinya nih, katanya masih serba C, ex operasional PT. Cuman kalau menurut gua sih eksteriornya udah kusam banget, interiornya juga kusam. Banyak penyok-penyok di bagian luarnya. Karena ya wajar ya, ex operasional PT, headlamp sebelah kanan udah gantian, bening banget soalnya. Nah, ini sisanya apa adanya. Oke, sedikit interiornya sudah AC, joknya belum ada yang bolong-bolong, setirnya sih sudah mengusam ya. 60 juta seperti inilah kondisinya, tapi 2015, teman-teman. Tuh, kalau emang teman-teman tertarik nih, ex operasional PT Grand Max 2015 nih, ini di open di 60 jutaan. Sebelahnya langsung deh kita cek ada Veloz. Ini Veloznya tahun berapa ya, kita cek ya. Veloz tahun 2017 nih teman-teman, 1500 cc dengan odometer 76 ribuan. Pajaknya bulan 10 2023, eksterior B, interior C, mesin C. Catatannya olinya rembes nih teman-teman. Bodinya baret yang agak sedang ya. Dan ini 141 juta 500 tahun 2017, dan ini automatic transmission. Ini kondisi Veloz harus dipoles-poles lagi kalau menurut gua, tapi yang namanya Veloz ya, mobil yang juga cukup laku, masih kelihatan oke aja kalau warna silvernya Toyota waktu pada zaman itu ya. Velg masih OEM, tapi kondisi ban harus ganti. Baret-baretnya nih cukup agak mengganggu, udah dicat sih sebenarnya, udah di repaint body. Nah, ini dibuka, intip interiornya kusam. Setirnya lebih parah, kusam lagi. Sudah ada mode steering wheel, head unit sudah monitor double din. Ini cluster meternya, layout dashboard masih wangi sih. Interiornya tinggal butuh di salon lagi. Plafon masih oke. Ya, ini oke lah. 141.500 2017. Gimana menurut teman-teman? Untuk Veloz automatic. Ini kalau emang teman-teman tertarik nih, langsung cek di Balai Lelang Hybrid di daerah Kembangan. Ini mobil-mobilnya masih terbilang cukup oke sih kalau menurut gua, tinggal nanti teman-teman ngebit harganya masuk apa enggak. Bang, mobil 30 jutaan dapat kayak apa sih Bang? Nih, mobil 30 jutaan di Balai Lelang Hybrid, kita langsung coba intip dulu ya. Spill nih. Ini adalah Suzuki APV DLX manual transmission 2009, odometer 140 ribuan, pajak bulan 10 2022. Eksterior C, interior C, mesin C, harganya 39 juta, teman-teman.
Kondisi dijual apa adanya, tapi kalau kita langsung cek secara overall aja di bagian eksterior ini sih masih cukup ya. Headlamp memang sudah agak sedikit mengusam, cuman ala-ala JDM di bagian sen ini dikasih list kuning. Ini list stiker ya kayaknya ya. Terus di bagian set warna abu-abu metalik seperti ini sih masih oke. Velgnya masih OEM, kondisi ban beda-beda ya, ada 30%, ada 40%. Ini di bagian belakang tuh juga ada kuning-kuning juga ala-ala JDM. EPV DLX atau GX kondisinya oke sih kalau menurut gua. 39 juta. Interior kita intip. Tuh, udah bludru banget nih di bagian trimnya, masih bawaan pabrik. Di bagian jok ya sudah agak kempes, head unitnya sudah monitor double din. Ya ini bagian layout dashboardnya, ini adalah cluster meternya. Sudah double blower, gue nggak tahu AC-nya dingin atau enggak, 7 seater, cuman belum captain seat di bagian tengah. Ini masih yang GX biasa. Manual ya. 39 juta spill mobilnya seperti ini nih. EPV GLX teman-teman 2009. Ini ada di balai lelang harga cuma 39 juta. Oke, nyari New Carry. Harganya ini cukup murah sih kalau menurut gua ya. Suzuki New Carry pickup 2020, manual transmission, odometer 27 ribuan. STNK-nya saya nggak kedata harga, cuma 60 juta nih. Catatannya bak belakang penyok ya, banyak banget yang harus diganti di bak belakang atau di repair. Head unit nggak ada, plafon kotor, setir kusam, water pump bunyi. Jadi ini harus dicek unit, water pump bunyi nih teman-teman nih. 60 juta rupiah, kondisi di bagian mesin harus dicek lagi. Tapi di bagian eksterior nih ya kayak headlamp sudah retak ya, mengembun kayak gini. Yang sebelah kanan sih masih oke, body masih oke. Nah ini kondisi di bagian bak apa adanya, pintunya kayaknya udah diganti ya. Pintunya nggak presisi, sama baknya sudah ditambahkan cage ya kayak gini. Harga 60 juta nih kalau emang teman-teman estimasinya masuk tahun 2020 nih. Buruan di balai lelang Highbit. Ini juga ada Brio. Ini Brio-nya tahun berapa nih? Ini Brio-nya 2016, automatic transmission teman-teman. Pajak nih sayangnya gue nggak kedata di sini, cuma odometer 130 ribuan. Ini di open di 80 juta. Kondisinya sih eksterior katanya B, interior B, mesin di C. Teman-teman langsung cek aja nih, warna merah Brio tahun 2016 automatic nih. Ini ada dua pickup lagi, yang ini Carry tahun 2022, harga 83 juta dengan pajak bulan 6 2023. Kondisinya eksterior B, interior B, mesin B. Yang satu lagi ini Carry tahun 2022 juga. Odometer 8 ribuan, pajak bulan 5 2023, eksterior C, interior B, mesin di B. Harganya sama-sama 80 jutaan. Jadi kalau emang teman-teman tertarik, buruan langsung cek di balai lelang Highbit, jangan sampai ketinggalan. Nah teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang dari balai lelang Highbit di daerah Jakarta Barat atau sekitaran Kembangan. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung cek di deskripsi, ada informasi lengkapnya tentang balai lelang Highbit. Saat ini Dozo 21 akan undur diri. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua. Gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.